Tapi ini ada pertanyaan. Pak Ustadz, kriteria istri yang ideal itu bagaimana? Apa yang harus bekerja kesehariannya? Siapa tahu di atas ada stok akhwat yang siap nikah. Kayak barang aja pakai stok-stokan. Ya, antum nanti ikut kajian ini. Kalau memang antum punya niat nikah, niatkan jamaah. Artinya ilmu itu perlu diniatkan. Memang orang, Masya Allah, memang orang mau menikah ya belajar. Kalau nggak salah kuliahnya berbayar jamaah. Iya. Bayar berapa? Bayar 150. 150 terakhir dapat istri soleha. Murah apa mahal? Murah Ustaz. 20 juta mah bayar dia. Pokoknya terakhir dapat istri soleha. Alhamdulillah. Artinya itu jamaah duit 150. Kemarin ana banyak ditanya. Terus terang ana ditanya, kenapa Ustaz kok kajian Ustaz berbayar? Itu banyak yang masuk. Maka ana sampaikan bahwasanya sebenarnya itu bukan bayaran buat Ustadz. Itu 150.000 untuk 10 kali kajian, yang itu akan dikembalikan kepada peserta. Remaja masjid juga tidak mencari keuntungan di sana. Bahkan mungkin mereka juga ya mengeluarkan tambahan di sana. Tapi uang ini perlu diminta untuk melihat keseriusan mereka belajar. Orang belajar ilmu umum aja jamaah jutaan. Mereka belajar. Ikut training ini jutaan. Training 3 hari bayar 2 juta. Ini untuk mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan ingat, uang itu akan kembali kepada peserta semua. Jadi bukan untuk memperkaya Masjid Al-Ikhlas. Alhamdulillah Masjid Al-Ikhlas dan remajanya udah cukup. Tapi ingin memberikan kontribusi kepada umat Islam. Maka tolong nanti disampaikan tentang bagaimana kuliah ini. Bagaimana merayu ortu agar merestui pernikahan. Ya, nanti antum belajar juga nanti. Apa trik-trik supaya ortu merestui pernikahan? Terus terang jamaah, banyak orang tua belum merestui. Anak katakan belum merestui anaknya menikah di umur yang masih sangat belia. Anaknya umur 20 mau menikah. Anaknya umur 21 mau menikah. Orang tua masih bingung. Kenapa? Orang tua takut kebaktian anaknya diambil sama istrinya nanti. Orang tua belum merasakan anaknya berbakti, tahu-tahu anaknya menikah, selesai sudah. Maka yang perlu antum yakinkan kepada orang tua, wahai ayah, wahai bunda, anak akan menikah, izinkan. Dan anak akan mencari istri yang mendukung anak untuk berbakti kepada ayah dan bunda. Kalau suatu saat istri anak kurang ajar sama ayah dan bunda, atau menghalangi anak untuk berbakti kepada ayah dan bunda, ibu tinggal nyuruh anak ceraikan dia, anak ceraikan. Perlu yakinkan orang tua bahwasanya antum akan tetap berbakti sama orang tua. Dan antum perlu sampaikan kepada istri antum bahwa antum akan berbakti sama orang tua. Karena bagaimanapun seorang anak lelaki sampai kapanpun dia tetap wajib berbakti sama orang tuanya. Tapi anak perempuan tetap wajib berbakti sama orang tuanya dengan semua keterbatasan. Karena dia sudah jadi milik orang lain. Maka ini yang perlu diyakinkan kepada orang tua. Orang tua takut. Atau mungkin orang tua takut anaknya belum bisa memberikan nafkah, merepotkan orang tuanya. Ada anak-anak mau nikah kuliah. Terus orang tuanya ngomong, ayah ini biayain kuliah engkau masih repot, nggak banyak duitnya ayah. Kalau engkau nikah, gimana nanti? Jadi perlu dilihat apa penyebab orang tua belum merestui. Tips merayu mertua. Oh, tadi orang tua, ini mertua. Bagaimana Ustaz? Merayu apa? Kalau sudah jadi mertua mau dirayu apa jemaah? Masya Allah. Barakallahu fikum. Zaman sekarang mau nikah diperibet oleh mertua. Bukan mertua, calon mertua.
yang undangan, gedung, lain-lain sebenarnya tidak ada dalam hukum Islam. Tolong motivasinya. Cari perempuan lain nanti. Cari mertua yang lainnya yang artinya kan kita disuruh memilih. Pilihlah wanita yang soleha. Pilihlah dari keluarga yang soleh, yang ngerti agama, yang berakhlak mulia. Antum kan disuruh milih. Ternyata antum dapat mertua yang kayak gitu. Bagaimana cara merayunya? Ya, antum kan belum jadi menantu. Antum bisa datang kepada mereka, meminta maaf kepada mereka, ya sampaikan. Insya Allah walimahnya dibikin 2 kali. Sampaikan. Walimah itu boleh 7 hari boleh. Walimah 7 hari 7 malam boleh ya. Hari ini ngundang sate Madura ke rumahnya, nggak perlu sewa gedung jemaah. Jadi kita ini memperibet pernikahan betul. Harus ada undangan, bikin undangannya berapa juta. Harus sewa gedung, gedungnya sudah siap, souvenirnya belum siap. Yang anak muda sudah palengen cedak ini souvenir, ada souvenir. Dan kadangkala ada unsur di sana yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Unsur kesombongan. Untuk menunjukkan kepada orang bahwasanya pernikahan anak-anak habis sekian, habis sekian, habis sekian. Kesian jangan. Cobalah cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di mertua juga perlu belajar. Perlu belajar. Tapi ingat, boleh pernikahan walimahnya 7 hari 7 malam. Boleh kalau dia memang mampu. Tapi kalau nggak mampu, jangan dibebankan. Mampu 1 ekor kambing, 1 ekor kambing. Nggak harus mengundang orang sekampung, nggak harus. Bisa jadi yang diundang 1 RT. Memang itu kemampuan dia. Kenapa dibebankan kepada anaknya yang mau menikah atau menantunya yang mau menikah? Mampu 1 ekor kambing, 1 ekor kambing. Yang diundang ya sudah 20 orang. Ustadz, nanti sisanya gimana Ustadz? Antum bikin pemberitahuan via WA. Pemberitahuan, alhamdulillah putri ana sudah melaksanakan pernikahan tanggal sekian, mohon doanya. Selesai. Kok nggak diundang ana, kata dia? Mohon maaf. Ya katakan memang nggak ada duitnya. Jangan membebani jangan. Masya Allah. Ustadz, apakah memang harus dibubarkan partai Banser? Sejak kapan Banser jadi partai ini? Kapan? Jamaah, ini berkaitan dengan membakarnya Banser. La ilaha illallah. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah. Dan alhamdulillah MUI sudah turun tangan. Serahkan hal ini kepada mereka dan seorang muslim. Jadikan momen ini, momen yang terjadi kemarin itu menjadi momen yang membuat antum mengkaji lagi. Apakah la ilaha illallah yang ada di dada antum sudah benar apa belum? Jangan dipikir semua yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Enggak. Ada syaratnya masuk surga dengan la ilaha illallah. Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafiqin, pemimpinnya orang-orang munafik, mengatakan la ilaha illallah. Salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, dia berada di keraknya api neraka. Dan dia mengatakan la ilaha illallah. Ingat, bukan hanya ucapan di lisan la ilaha illallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Allah mengharamkan api neraka buat orang yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Baru orang itu akan masuk surga. Kalau sekedar mengatakan la ilaha illallah tapi konsekuensi dari la ilaha illallah tidak ada pada dada dia. Dia tidak mencintai la ilaha illallah. Dia tidak menghargai la ilaha illallah. Dia tidak mau menerima tuntutan dari la ilaha illallah. Maka takut la ilaha illallah yang kau baca itu ternyata tidak memasukkan ke dalam surga. Ingat,
Orang-orang munafikin mengatakan qalu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Mereka mengatakan kami beriman, kami cinta kepada Islam, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang-orang beriman. Maka hati-hati jemaah. Momen ini gunakan untuk mengkoreksi diri kita, untuk memperbaiki diri kita. Apakah la ilaha illallah yang kita ucapkan sudah benar? Barakallahu fikum. Bagaimana caranya orang yang kita cintai agar jadi jodoh kita? Antum lamar dia, ya minta sama orang tuanya sebelum dilamar orang lain. Kadang-kala ada orang cinta sama fulana cuma dipandang-pandang. Ya Allah, ya Allah. Tahu-tahu bulan depan sudah kawin dia. Ya tuh, habis sudah. Antum dosa aja mah. Mandang-mandang perempuan disuruh tundukkan pandangan, malah antum pandang-pandang dia. Kalau antum memang punya niat untuk menikahin dia, datangi sebelum didatangin orang lain. Tapi kalau kemudian Ustadz, ana datang ternyata sudah ada yang punya Ustadz. Masya Allah. Ternyata sudah ada yang punya. Ya sudah, antum cari yang lainnya. Gak perlu antum mengatakan, boleh nggak Ustaz? Saya tunggu jandanya Ustaz. Jangan jemaah, jangan. Artinya antum ingin dia bercerai, jangan sampai. Antum doakan dia hidup dalam rumah tangga di izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang sudah terlambat. Masya Allah, ada pertanyaan yang tidak sesuai dengan kajian kita, Nana tidak akan jawab. Ustadz, saya mau bertanya. Masya Allah, apa tanggapan Ustadz jika istri suka tubuh six pack untuk suaminya, sedangkan suaminya tidak six pack, mungkin one pack gitu. Suaminya one pack. Apa yang harus dilakukan istri agar menerima keadaan suami? Yang pertama, ini suami suka memandang yang tidak dihalalkan. Maka tadi salah satu yang menyebabkan perceraian itu membandingkan suaminya dengan orang lain. Ketika seorang wanita suka melihat lelaki lain, ya, lelaki-laki mungkin yang di iklan-iklan, badannya Masya Allah, ada 6 kotak di perutnya, dilihat suaminya hamil 3 bulan. Ini bermaceretan Pak Ustadz, kata dia. Ya tunggu lahir suaminya. Kalau suaminya lahiran selesai urusannya. Nggak mungkin jemaah. Artinya bagaimana supaya istri ini menerima? Tundukkan pandangan. Jemaah, lelaki 4 perempuan tidak cukup kalau dia tidak menundukkan pandangannya. 10 wanita tidak cukup kalau dia tidak menundukkan pandangannya. Tapi kalau dia menundukkan pandangannya, selesai. Dia akan ridho dengan ada yang di dalam rumahnya. Maka lelaki-laki yang suka membuang, melemparkan pandangan matanya kepada yang haram-haram, dia lihat istrinya, ya Allah, istri anak kok kayak tong gini gitu. Kenapa? Karena antum memandang yang ramping-ramping. Maka tundukkan pandang. Istri pun seperti itu. Bagaimana supaya menerima? Jangan memandang lelaki yang bukan mahramnya, yang tidak halal untuk dipandang. Dan ketika mendapatkan suami yang one pack, tapi antum sampaikan, alhamdulillah Ustaz, dia one pack tapi baik banget, daripada six pack suka ngukul orang. Lihatlah kepada kelebihan suami, jangan melihat kepada kekurangannya. Tapi jamaah, suami-suami juga harus tahu diri lah. Orang yang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada yang lemah. Maka usahakan suami ini olahraga, ya. Suami ini memiliki tubuh yang sehat seperti itu, sehingga dia bisa menyenangkan istrinya. Jangan cuma menuntut istrinya supaya langsing, tapi dia ngakan melulu. Maka tolong harus seimbang lah. Allah mengatakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan wanita-wanita itu memiliki hak setara dengan kewajiban dia. Tapi masih banyak pertanyaan lainnya. Rasa pertanyaan ini
mudah-mudahan nanti dikumpulkan oleh panitia untuk dipilah, diberikan kepada ustadz yang memang menjadi tema kajian dia ketika nanti membahas tentang kuliah pernikahan.